Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengan saya Susi Novalina di channel Ekonomi Asik. Mari belajar ekonomi di channel Asik. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini supaya channel ini lebih berkembang. Pembahasan kita tetap masih tentang inflasi dengan materi yang lain, yaitu mengidentifikasi penyebab inflasi. Kita ketahui bahwa inflasi adalah suatu kenaikan harga-harga barang secara terus-menerus. Nah, kenaikan harga barang-barang itu yang kita akan bahas penyebabnya karena apa. Kita akan bahas satu persatu tentang penyebab inflasi. Yang pertama adalah peredaran dan perputaran uang. Yang kedua, penyebabnya karena adanya hutang negara. Dan ketiga adalah kebijakan pemerintah di dalam suatu perekonomiannya. Dan yang keempat adalah biaya produksi dalam produsen. Dan yang kelima adalah supply shock. Yang keenam adalah nilai tukar. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah peredaran dan perputaran uang. Nah, di sini jumlah peredaran uang di masyarakat jumlahnya terlalu banyak atau lebih dibandingkan dengan perbandingan jumlah barang yang diperdagangkan atau yang ditawarkan oleh produsen. Nah, menyebabkan harga naik. Jika percepatan uang dari masyarakat antara permintaan barangnya terlalu cepat, jadi kecepatan uang itu artinya permintaan dari konsumen terlalu cepat, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu tetap, maka menyebabkan tingkat permintaan terhadap barang tersebut akan semakin meningkat, akhirnya harga akan naik. Nah, kenaikan ini terus-menerus dan akan menyebabkan terjadinya inflasi. Yang kedua, yaitu penyebab karena adanya hutang negara. Pada saat negara ini melakukan pembangunan, tetapi tidak cukup dananya dari APBN, maka negara melakukan kegiatan meminjam uang kepada negara lain. Nah, meminjam uang ini yang menyebabkan negara akan melakukan pembiayaan atau melakukan pembelian barang-barang. Peningkatan barang-barang akhirnya menyebabkan jumlah permintaan barang dalam negeri semakin meningkat. Akhirnya menyebabkan harga naik. Nah, kenaikan ini kalau terus-menerus akhirnya terjadi inflasi. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan ini adalah suatu harga barang, jasa tertentu yang tingkat harganya ditentukan sepihak oleh pemerintah. Contohnya itu BBM dan tarif dasar listrik. Kita ketahui BBM dan tarif dasar listrik adalah salah satu bahan baku di dalam kegiatan produsen. Jika kedua hal ini meningkat, artinya produsen akan mengalami biaya produksinya meningkat. Biaya produksi meningkat. Jika harga biaya produksi meningkat, akan menyebabkan harga jual meningkat. Kita lanjut ke biaya produksi. Nah, ini berkaitan dengan yang biaya bahan baku tadi. Salah satunya adalah bahan baku BBM dan tarif dasar listrik. Ada lagi yaitu dalam bentuk upah. Upah tenaga kerja. Peningkatan biaya produksi akan mempengaruhi harga jual. Selanjutnya adalah supply stock. Apa itu supply stock? Adalah suatu keadaan di mana terjadinya kenaikan harga-harga karena adanya bencana alam. Bencana alam menyebabkan jumlah produksi semakin sedikit. Akhirnya sedangkan jumlah permintaan masih tetap.
atau lebih banyak. Barang sedikit karena ada bencana alam dan jumlah permintaan masih ada atau tetap atau meningkat, akhirnya akan terjadinya kenaikan harga. Nah, dan juga adanya di sini naiknya harga minyak bumi dunia. Jadi pengaruh naiknya harga minyak bumi dunia akan mempengaruhi seluruh minyak bumi di dalam suatu negara dan akhirnya akan menyebabkan biaya produksi naik. Lanjut lagi akan menyebabkan harga jual juga akan naik. Penyebab inflasi yang ketiga adalah nilai tukar. Maksudnya nilai tukar mata uang asing. Jadi pada saat fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang suatu negara, misalnya dolar, akan menyebabkan terjadinya peningkatan harga barang-barang impor. Seandainya suatu negara tersebut masih menggunakan produksi dalam negerinya menggunakan bahan baku dari impor, maka biaya produksi produsen dalam negeri akan meningkat. Akhirnya akan mempengaruhi harga jual. Selanjutnya, karena fluktuasi nilai mata uang asing akan mempengaruhi hutang negara. Ingat tadi, hutang negara menggunakan mata uang asing. Jadi negara akan membayar dengan mata uang asing, sedangkan nilai mata uang asing meningkat. Nah, kemampuan negara untuk membayar utang asing semakin juga meningkat. Belum lagi dalam bentuk bunganya. Jadi pokok dan bunganya semakin meningkat. Inilah sebab-sebab terjadinya inflasi. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita akan melanjut video yang terakhir dalam inflasi, yaitu cara mengatasi inflasi. Nah, sebelum menutup video ini, jangan lupa ya subscribe, like, and share supaya saya tetap semangat untuk lanjutkan materi bab-bab yang lainnya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.